99 kampung yang akan dimekarkan di Kabupaten Mimika. Menurut Pak Dewan sendiri selaku wakil rakyat dari Dapil Mimika, kan? Iya. Pak Dewan melihat ini seperti bagaimana? Maksudnya layakkah atau seperti apa? Silakan Pak Dewan. Itu untuk menanggapi 99 kampung yang akan mekarkan kami mendorong kada di Kabupaten Mimika itu begini. Itu bukan hanya 99 kampung saya tidak, sekitar 300 kampung yang dorong mekarkan. Tapi yang 99 itu mungkin itu yang memenuhi syarat. Jadi selama ini yang menjadi permasalahan adalah perbatasan wilayah antara kabupaten dengan kabupaten, antara distrik dengan distrik, antara kampung induk dengan kampung yang dimekarkan. Minggu lalu tanggal 4 Juli itu kami Komisi 4 kita berkunjung ke pencatatan sipil dan pemerintahan kampung di Provinsi Papua Tengah. Sampai di sana persoalan besar yang ada itu perbatasan wilayah. Perbatasan wilayah ini kan macam Kabupaten Puncak. Dia punya kampung masuk sampai dengan distrik Tembagapura. Padahal ini wilayah pemerintahan Kabupaten Mimika. Pemerintahan kampungnya mekarkan sampai di situ. Begitu juga perbatasan yang ada di Alama, Jila. Itu mungkin 3 pemerintahan punya yang ada di dalam. Dugama punya juga ada, Puncak punya juga ada, Timika punya juga ada. Tapi ini hanya pendekatan-pendekatan. Orang-orangnya kurang juga. Jadi saran saya peraturan yang berlaku mendukung pemekaran itu kan pasti ada memenuhi penduduknya sekian. Kemudian jarak antara kampung ini dan kampung lama sekian. Yang layak itu seperti ini. Itu yang harus diutamakan. Kita pemekaran banyak-banyak. Tapi jarak antara kampung dengan kampung tidak jelas. Jarak antara distrik dengan distrik tidak jelas. Antara pemerintahan sebelah dia masuk dan mengklaim bahwa ini wilayah pemerintahan saya ada di sini. Itu kan persoalan yang tidak bisa selesaikan sehingga itu menjadi bahan pertimbangan untuk Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan kode kampung supaya itu menjadi kampung yang memang definitif. Kalau belum ada nomor kode apa semua kan boleh saja kita mekarkan, tapi itu bukan resmi. Jadi itu permasalahan. Jadi tingkat daerah harus komunikasi baik dengan provinsi sebagai menengah yang koordinasi langsung sampai kabupaten dan pusat. Itu juga harus komunikasi baik supaya dengan aturan-aturan yang pas, mereka juga harus turun lapangan, pastikan penduduknya berapa, jarak antara kampung induk dengan kampung yang baru mekarkan itu berapa jaraknya, memenuhi syarat atau tidak, itu harus pastikan dulu. Bagian-bagian itu memang saya tahu karena saya ini mantan operator, sekalian mantan pendamping dana desa, sehingga data-data seperti itu saya mengerti betul. Ini persoalannya seperti itu. Boleh saja kita bisa bilang itu 90 kampung, bahkan lebih juga boleh. Tapi yang memenuhi syarat. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya harus selesaikan itu dulu ya, proses batas wilayah. Iya, prinsipnya batas wilayah itu harus jelas. Jadi jangan diutus orang-orang yang tidak mengerti, tapi benar-benar orang-orang yang mengerti dalam hal pemerintahan, penanganan pemekaran itu dari Dinas Pemberdayaan, ada Dapil, mereka yang harus turun lapangan. Mungkin pedalaman, mereka yang turun harus berapa hari, cek antara survei langsung antara pemekaran kampung ini dengan ini itu jaraknya berapa, memenuhi syarat atau tidak. Begitu juga pemekaran di pesisir pantai, bahkan kota tapi pinggir-pinggir itu, mekarkan boleh, tapi memenuhi syarat atau tidak. Ya. Jangan hanya ada 2-3 kelompok yang ada di situ yang mekarkan, tapi manusianya tidak ada. Akhirnya
kampung tersebut tidak maju-maju, hanya begitu-begitu. Itu kan persoalan juga. Jadi utama bagian-bagian itu dulu baru bisa. Sifatnya saya mendukung tapi memenuhi syarat-syarat yang itu. Demikian